Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Nyanyian misterius di puncak bukit. Sebuah kapal melintas di lembah Sungai Rhein. Kapal itu adalah sebuah kapal nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Bagaimana perkiraan cuaca malam ini? Tidak akan turun hujan, aman sampai tujuan. Saat mendekati bukit, para penumpang kapal tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Apakah kau sedang bernyanyi? Tidak, tetapi aku mendengar suara itu. Suara itu seperti suara perempuan. Kalian juga mendengarnya? Iya, suara nyanyian itu terdengar jelas. Biar aku periksa. Pak Darek dan rekan-rekannya keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena kondisi gelap gulita, mereka tidak bisa melihat apapun. Di saat yang sama, tiba-tiba kabut tebal datang, menghalangi penglihatan sang pengendali kapal. Akibatnya, nahkoda tidak bisa melihat arah dengan baik. Aduh, aku tidak bisa melihat jalan. Tolong, kabut ini menutupi pandanganku. Ketika para awak kapal hendak membantu si nahkoda, tiba-tiba saja sebuah dinding batu sudah menjulang di depan mata. Kapal itu pun menabrak tebing bukit. Hantamannya sangat keras, membuat para penumpang menjerit ketakutan. Akhirnya, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri, meskipun kapal mereka rusak. Keesokan harinya, para penumpang itu menyebarkan cerita tentang nyanyian misterius yang menyebabkan mereka terlena dan menabrak tebing. Kami mengalami hal yang mengerikan setelah mendengar nyanyian misterius di dekat bukit. Opa Felix, seorang lelaki tua, kebetulan mendengar cerita heboh dari Pak Biden itu. Kau belum tahu kisah nyanyian itu ya? Belum, Opa. Bisakah kau menceritakannya pada kami? Baiklah, akan kuceritakan semuanya. Dahulu kala, ada seorang gadis cantik yang tinggal di atas bukit. Kulitnya putih, rambutnya tebal, berwarna emas. Dia pandai menyanyi serta memainkan harpa. Siapakah nama gadis cantik itu, Opa? Sampai saat ini, namanya tidak diketahui. Yang jelas, dia adalah gadis yang populer di kalangan para bangsawan dan kesatria. Mereka berlomba-lomba untuk memikat hati gadis cantik itu. Namun, si gadis cantik justru jatuh cinta kepada pemuda biasa. Loh, kenapa dia jatuh cinta pada pemuda biasa, Opa? Iya, sungguh aneh. Karena pemuda itu pekerja keras dan baik hati. Sang gadis kagum akan kegigihannya. Ia berkata kepada pemuda itu, "Aku sangat menghargai kegigihan dan kebaikan hatimu. Maka, aku akan memilihmu sebagai kekasih." Mendengar hal itu, si pemuda langsung bersorak kegirangan. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Suatu hari, pemuda itu berencana untuk pergi ke kota. Ia berpamitan kepada si gadis cantik untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dengan begitu, mereka bisa segera menggelar pernikahan. Tentu gadis itu setuju. Namun, untuk pergi ke kota pasti dibutuhkan uang yang banyak. Sedangkan pemuda itu tak punya cukup uang untuk pergi ke kota. Ia pun meminta si gadis cantik untuk membantunya. Pemuda itu bertanya, "Kau tahu kan, jika aku tidak punya uang sebanyak itu, apakah kau mau membantuku untuk mencari uang?" Apakah gadis itu mau membantunya, Opa? Karena gadis itu sangat menyayangi si pemuda, tentu saja ia mau. Gadis cantik itu bekerja sebagai penyanyi untuk mengumpulkan uang.
ia kerap bernyanyi di acara-acara istimewa yang dilakukan oleh penduduk desa. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya gadis cantik itu berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak. Sebelum berangkat ke kota, si pemuda pun berkata, Tunggu kepulanganku ya. Aku akan mencari uang di kota. Jika aku sudah kembali, aku berjanji akan menikahimu. Lalu ia berpamitan pada si gadis. Si gadis cantik selalu menunggu kepulangan pemuda itu selama berbulan-bulan. Untuk mengobati rasa rindunya, dia selalu duduk di puncak bukit dan bernyanyi dengan suara indahnya. Hal itu dilakukannya setiap hari karena ia tak sabar untuk menyambut kedatangan si pemuda. Pak Baden dan teman-temannya masih mendengarkan cerita Opa Felix dengan sungguh-sungguh. Mereka seakan terjun ke dalam dunia si gadis. Ternyata bertahun-tahun lamanya tidak ada kabar dari si pemuda. Hingga suatu ketika, si gadis mendengar berita dari para pedagang yang singgah. Para pedagang bercerita bahwa ada pemuda dari desa tersebut yang berhasil menjadi orang kaya di kota. Dari seorang pemuda biasa, sampai ia bisa mempunyai banyak peternakan dan ladang. Hidupnya menjadi berkelimang harta di sana. Tentu saja si gadis yang mendengar kabar itu merasa senang. Ia langsung membayangkan jika si pemuda pulang, lalu pernikahan mereka dapat digelar dengan meriah. Awalnya, si gadis berpikir jika pemuda tak kunjung pulang karena hendak memberi kejutan. Namun ternyata... Ternyata apa, Opa? Ayo ceritakan. Ternyata semua tak seperti yang si gadis kira. Lanjutan ceritanya membuat dia patah hati. Pemuda itu menjadi kaya karena berhasil menikah dengan putri bangsawan. Itulah mengapa si pemuda tak pernah pulang selama bertahun-tahun lamanya. Astaga, malang sekali nasib gadis itu. Nah, si gadis yang patah hati itu kemudian pergi ke puncak bukit. Ia bersumpah mengutuk pemuda itu beserta semua laki-laki, terutama yang melewati sungai dengan menaiki kapal. Dia sangat benci pada pedagang berkapal yang telah membawa kabar itu. Begitulah, setiap malam hari ketika ada kapal yang lewat, maka nyanyian akan terdengar. Jika para penumpangnya diam ketika mendengar suara itu, maka mereka akan selamat. Namun, jika mereka tertarik dan penasaran, maka kapal yang ditumpangi akan celaka. Cerita Opa Felix akhirnya selesai. Pak Baden dan teman-temannya akhirnya tahu apa penyebab utama dari kecelakaan mereka. Mulai sekarang, mereka akan waspada jika melewati sungai itu. Aha! Marble membaca. Ayo, belajar membaca bersama Marble. Membaca adalah kunci semua ilmu pengetahuan. Ayo, kita belajar membaca sebuah kata. M-E-R-E-K-A, mereka. Oh, lihatlah, mereka sedang asyik bernyanyi bersama. Mainkan materi menarik lainnya. Ayo, uji kemampuanmu lewat permainan yang menyenangkan. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.